Pembicara yang kedua, Dokter Aditya Warman, SPO Dewan Rutan. Ini menarik, operasi sesar di tengah pandemi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan angkanya malah menurun atau bagaimana atau malah meningkat. Karena ini juga sebelum pandemi juga isu global ya, meningkatnya angka seksualitas. Silakan Dokter Aditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ini memang isu menarik di tengah pandemi ini karena seksio sesaria terkait dengan pelayanan obstetri secara umum. Jadi tidak mungkin ada pelayanan obstetri tanpa adanya kemungkinan adanya seksio sesaria dan sebagainya. Dan yang kedua bahwa seksio sesaria itu mungkin saja muncul dalam kondisi emergensi, sementara beberapa kasus memang bisa elektif. Jadi rentangnya bisa elektif sampai seksio sesaria emergensi yang harus cepat segera ditangani. Kita mulai saja dengan epidemiologi, bahwa kita ketahui COVID ini sampai saat ini masih trennya naik terus. Ya, ini adalah laporan-laporan dari Satgas dan sebagainya. Ini juga rasanya dari Jawa Timur. Yang sebelah kanan ini merupakan gambaran model prediktor dari yang saya sadur dari Dr. Windu Purnomo. Ini adalah laporan-laporan dari FKM UI dan sebagainya. Salah satu yang di bawah yang merah itu bahkan tahunnya itu sampai tahun 21. Jadi ini memprediksi sampai tahun depan masih ada sesuatu yang harus kita tangani. Dan apa konsekuensinya? Di Dr. Sutomo sendiri bahwa tren ini juga tampak. Jadi di Dr. Sutomo kenaikan dari kasus-kasus COVID itu tampak dari minggu ke minggu, trennya naik terus dan merupakan beban dari Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan persiapan maupun pelayanan dan sebagainya. Ini yang menjadi pokok persoalan. Dengan peningkatan kasus ini, maka kebutuhan pelayanan kesehatan yang terkait dengan obstetri meningkat. Apa yang disebut kebutuhan itu banyak sekali. Kita lihat di sini, pertama adalah kebutuhan SDM. Dokternya yang tadinya operasi seminggu 1 kali menjadi tiap hari menjadi mungkin melakukan pelayanan dan sebagainya karena kasus COVID itu meningkat. Ya. Yang kedua adalah kebutuhan tentang sarana. Kamar bersalin dan kamar operasi itu menjadi penuh sesak. Kemudian alat-alat pelindung diri. Ya. Bagi seorang tenaga kesehatan tentu diperlukan alat pelindung diri yang bermacam-macam. Dr. Agus Sulistiono tadi sudah mempresentasikan alat pelindung diri dari bilik persalinan sampai dengan pelindung diri personal ya, dengan hazmat dan sebagainya, levelingnya juga ada. Ya. Kemudian kebutuhan tentang sarana penunjang. Seperti diketahui dengan adanya COVID ini kita membutuhkan suatu screening, pemeriksaan serologi, rapid test, ronsen menjadi sibuk juga, sampai dengan swab yang kadang-kadang tidak ada. Terus bagaimana kita memposisikan diri? Juga karena ada kebutuhan tentang kemungkinan bahwa seseorang itu jatuh ke komplikasi, maka kita harus menyiapkan adanya sarana penunjang dengan ICU dan sebagainya. Secara umum bahwa seksio sesaria terjadi pada 19% dari wanita hamil, tetapi pada rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo, maka persentase ini meningkat hampir 27%. Nah, ada suatu pesan yang nanti akan saya tulis ulang. Pada COVID,
ada kecenderungan threshold atau indikasi ini diperlonggar sehingga banyak sekali dilakukan seksiu. Tetapi agaknya ada beberapa laporan walaupun sudah diperlonggar karena COVID itu presentasinya yang hamil tidak banyak, maka tidak menaikkan secara signifikan section rate pada suatu pelayanan kesehatan tertentu. Kebutuhan pada ICU seperti ini meningkat sekali dan case fatality rate pada COVID dengan kehamilan itu hampir kira-kira 25% ya, mengacu pada SARS yang dulu kira-kira COVID tidak jauh berbeda. Nah, ini menjadi masalah. Dr. Gala tadi sudah mempresentasikan tentang tes screening dan sebagainya. Ada perbedaan antara Indonesia dengan di luar negeri, saya contohkan dengan Korea. Di Korea, tes-tes yang untuk konfirmatori atau PCR dan sebagainya itu lingkarannya besar sekali. Orang sudah jalan-jalan di mana ke daerah yang dianggap ada orang yang terpapar dengan COVID, langsung konfirmatori PCR yang maju ya. Sementara di Indonesia maka pertama di OTG dulu, setelah itu dengan gejala-gejala ini di ODP, kemudian di PDP. Nah, konfirmatori kecil jadi. Tapi alhamdulillah bahwa minggu-minggu ini kita mendengar terutama di Dr. Sutomo alat-alat untuk konfirmatori atau serologi rapid test itu berdatangan ya, banyak ribuan test kit dan juga PCR itu sudah berdatangan. Harapannya konfirmatori yang kecil itu di Indonesia mulai membesar sehingga kita bisa mengelola dengan lebih tepat. SARS-CoV-2 itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Manggala. Untuk tidak menghabiskan waktu kita persingkat aja. Jadi organ respiratori akan terkena lebih banyak, gejalanya demam dan komorbid, hipertensi dan sebagainya. Ada definisi yang ada di Indonesia saja, ODP, PDP ya. Kalau di negara maju, suspek dan probable dan langsung diberi konfirmatori. Indonesia mengikuti ODP, PDP dan sebagainya ya. Secara epidemiologi baik sekali, tetapi di klinis kita kemudian menjadi bermasalah ya, sering berdebat dan sebagainya karena adanya status ODP dan PDP ini ya. Oleh sebab itu untuk presentasi ini kemudian saya berusaha untuk mencari melakukan telaah jurnal-jurnal dan pedoman-pedoman internasional maupun lokal ya, dari POGI, dari VIGO, ISWOG, WHO dan Royal College of Obstetrics and Gynecology. Dan sebagai catatan, Dr. Gala tadi sudah menyinggung bahwa apa yang diceritakan mungkin ada di RSUA, Rumah Sakit Universitas, mungkin di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan mungkin setting yang saya ceritakan juga ada beberapa ya setting di negara-negara maju. Jadi tentu tidak perlu diperdebatkan yang terlalu dalam bahwa kalau di tempat sejawat nanti ada settingan yang berbeda. Tapi asal bahwa kita masih solid untuk melawan COVID ini adalah sesuatu yang baik sekali. Jadi ada perbedaan severity, fasilitas, SDM di fasilitas-fasilitas yang berbeda. Untuk orang hamil, apa yang menjadi concern kita? Bahwa kita harus menangani obstetri dan penyakit penyerta, misalkan preeklamsi, jantung, dan sebagainya. Dan yang kedua, kita harus meminimalisasi penularan antara pasien dengan COVID, dengan wanita hamil lain, dengan petugas kesehatan, atau dengan pasien-pasien non-COVID lainnya. Ini adalah hal yang penting. Ya. Untuk itu VIGO sudah mengeluarkan ada 4 kelompok. Ya. Kelompok di mana penanganannya pada saat ANC, rawat jalan, pada saat di triase, Dr. Agus Sulistiono sudah menjelaskan dan Dr. Gala, pada intrapartum management itu Dr. Agus Sulistiono untuk spontan sudah dijelaskan, dan postpartum. Ya. Postpartum, nah
kehamilan dengan COVID, Dr. Gala tadi sudah menjelaskan bahwa infeksi COVID itu ibu hamil itu cukup rentan, cukup imun terhadap COVID. Tetapi ada penelitian dan jurnal yang mengatakan, tetapi bila ibu hamil itu sampai terkena dan positif, maka perubahan sistem imun dan sistem kardiopulmoner itu merupakan suatu yang memperburuk. Jadi mudah sekali menjadi berat. Ya. Untuk menjadi positif sulit, tapi kalau sudah terlanjur positif, dia mungkin akan jatuh ke fase berat itu lebih besar dibandingkan orang lain. Ya. Ini mengacu pada laporan dari SARS dan MERS yang dikatakan komplikasi pada ibu hamil lebih besar dibandingkan orang tidak hamil. Dan gambaran laboratorium pada hamil itu ternyata berbeda. Ya. Limfositopenia lebih bermakna pada orang hamil, ya. Nanti sehingga kita salah menginterpretasikan. Ya. Kemudian ada CRP, karena hamil CRP-nya juga meningkat karena reaksi imunologi pada kehamilan juga ada. Nah, saya hanya akan menelaah tentang seksiosesaria di sini, ya. Ada pesan umum yang ditulis berkali-kali oleh jurnal-jurnal. Pesannya begini, bila ada indikasi operasi terencana, supaya dievaluasi apa urgensinya melakukan operasi ini saat ini. Jadi harus ditelaah untung dan ruginya. Bila perlu ditunda sampai keadaan COVID itu teratasi, dan ini untuk orang hamil tentu tidak mudah, karena hamilnya akan terus sampai dengan 40 minggu dan akhirnya juga lahir juga. Atau kita harus melakukan pemeriksaan selengkap mungkin sehingga kita bisa mengelola dengan baik. Apabila operasi tidak bisa ditunda, maka standar APD lah yang menjadi tumbal. Standar APD harus lengkap. Ya, nanti lebih lanjut akan kita. Jadi kita harus, seperti yang saya katakan, SDM harus baik, sarana harus baik, ya, sarana sistem harus baik. Ya, ada 3, SDM, sarana, dan sistem harus baik. Jadi alur-alur yang dikatakan Dr. Gala, Dr. Agus tadi harus terekam, tercatat, dan di-setup dengan baik. Ini adalah sarana, ya. Sarana, ya, rumah sakit yang merawat COVID seharusnya mempunyai ruang isolasi dan mempunyai perlengkapan APD. Kalau dia sudah COVID positif, seharusnya ruangan itu bertekanan negatif. Demikian juga ICU-nya. Nah, kalau ada operasi elektif dan kebetulan COVID dan tidak bisa ditunda lagi, sebaiknya yang positif itu terjadwal yang terakhir. Ini kalau rumah sakitnya tidak mempunyai kamar operasi khusus untuk COVID. Jadi terpaksa dibuat yang terakhir. Pembersihan kamar operasi harus dilakukan dan harus mempunyai SOP. Jumlah petugas di kamar operasi dengan COVID itu harus minimal sekali dan SOP-nya yang ditulis-tulis itu cukup lumayan berat. Nah, ini adalah pesan dari yang saya tulis dari Emergency Surgeon, ya. World Emergency Surgeon Journal. Yang pertama adalah pada Emergency Surgeon perlakukan pasien seolah-olah COVID-nya positif, ya. Semua tes dilakukan dan perlakukan seolah-olah positif, sehingga APD-nya terpaksa APD level 3. Kalau dia elektif, dia harus dikelola dengan baik sehingga kemungkinan penularan minimal. Jadi risk assessment harus dilakukan. PPE atau APD. Bagaimana memilih APD tingkat 1, 2, 3? Kalau screening, kalau konfirmatori atau PCR tidak negatif, di sini disebutkan pakai saja APD level 3.
Jadi APD level 3 dilakukan kalau dia tidak punya screening yang hasilnya negatif. Bukan screening, confirmatory PCR yang negatif. Jadi kita overprotection lah, ya. Mungkin saja sebagian memang konfirmatori tidak COVID, tapi ya ini demi melindungi kita. Kita percepat, jadi debris atau plasenta atau histologi harus ada label, ini SOP mereka. Ya. Kemudian ada pesan lagi bahwa COVID-19 ini bukan merupakan indikasi untuk bahwa kehamilan itu diterminasi. Jadi terminasi mengikuti suatu indikasi obstetri. Dia harus ada vital distress atau ada sesuatu yang lain baru diterminasi. Tetapi nanti ada pendapat para ahli yang berbeda untuk COVID ini. Nanti kita dengarkan. Kemudian ada pesan lagi, kalau dilakukan sitoseksio dan COVID, karena adanya persiapan APD dan sebagainya, informed consent-nya ditambah. Ya, ini menjadi penting karena kadangkala fetal distress, tapi tidak bisa masuk ke kamar operasi. Kenapa? Karena persiapan kamar operasi kalau dia positif itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Untuk memakai APD level 3 itu memakan waktu. Jadi beritahukan pada keluarganya bahwa pasien tidak masuk karena memang persiapan karena dia positif. Nah, ini kemudian kami melakukan telaah literatur dan ini adalah pembanding. Jadi sejawat mohon melihat literatur ini dibandingkan dengan apa yang ada, dibandingkan dengan di Dr. Sutomo atau di UNER dan sebagainya. Tidak selalu apa yang di UNER itu baik, di Dr. Sutomo itu baik, dan literatur apalagi belum tentu cocok dengan apa yang ada di sejawat. Ini. Jadi Ki adalah dokter yang bertugas di Wuhan pada saat COVID, dan dia mempublikasikan pada British Journal of Obstetrics and Gynecology tahun 2020. Penentuan persalinan adalah berdasarkan indikasi obstetri. Jadi bukan karena COVID kemudian diterminasi, tapi obstetri. Fetal distress dan sebagainya. Kemudian seniornya, supervisor si Dr. Ki itu mengatakan indikasi seksio supaya diperlonggar. Jadi seksio di sana diperlonggar oleh karena COVID ini. Yang ketiga, indikasi kala 1 yang normalnya itu 18 jam, ini diperpendek kalau di sana. Diperpendek. Jadi tidak perlu berlama-lama, karena berlama-lama nanti Dr. Agus Sulistiono berarti 18 jam ada di dekat pasien yang dengan COVID, nyembur-nyembur karena mengejan, teriak-teriak dan sebagainya. Ini dihindari. Jadi di sana supervisornya mengatakan perpendek semua itu. Ya, semua itu hanya untuk supaya pasien itu tidak berlama-lama di suatu tempat. Ya. Nah, ini juga Ki mengatakan bahwa obstetrik indikasi untuk melakukan terminasi. Dan kemudian dia menyimpulkan, karena kasus positif dengan hamil dan diseksio itu tidak banyak, maka secara statistik dia tidak melihat adanya peningkatan section rate. Kemudian pesan berikutnya dari Italia rasanya, supaya para operator berhati-hati. Kenapa? Kalau bisa satu kali buka seksio postpartum beres, jangan sampai ada postpartum hemorrhage karena harus membuka lagi, terpapar lagi. Jadi supaya lebih hati-hati, tidak usah tergesa-gesa. Kemudian sterilisasi alat-alat harus dikerjakan secara terpisah. Bukan sterilisasi alat-alat, bahkan operator yang datang itu pintu datang dan pintu keluar itu berbeda sebetulnya ya. Kalau menurut SOP demikian. Ya. Kemudian semua tim operasi itu termasuk yang dianggap sudah terpapar sehingga perlu dilakukan follow up. Ini dari Italia mengatakan demikian.
Ya, ini emergency, journal of emergency yang rangkumannya tadi saya tulis dalam bentuknya. Ini yang penting yang saya kotak ini ya. APD dilaksanakan supaya kita terlindung dari terkena infeksi COVID oleh pasien. Kenapa? Ini memang disebutkan senior surgeon yang terekspos, tapi rasanya semua tenaga kesehatan kalau sampai tidak berfungsi atau jangan sampai ya, tapi sampai meninggal misalkan, maka dia merupakan akses yang hilang. Setiap tenaga dokter atau nakes yang kemudian tidak berfungsi, yang seharusnya setiap minggu bisa menangani 5, hilang begitu saja. Sebulan berarti dia harus bisa menangani 16, dia hilang begitu saja. Modal kita hilang. Oleh sebab itu disebutkan, jangan sampai tenaga kesehatan dan dokter itu meninggal atau terpapar karena dia tidak bisa difungsikan kembali. Ini sehingga mereka mengatakan kalau perlu APD tingkat 3, overprotection. Nah, suspek anggap saja positif, dikatakan demikian. Ya, ini adalah yang dikatakan Dr. Agus Sulistyo tadi, APD yang harus digunakan. Nah, ini adalah diagramnya. Kemudian ya, bagaimana seorang yang harus mentransfer APD-nya penuh, full. Bagaimana cara masuk ke kamar operasi, bagaimana men-set up kamar operasi, semua ada SOP-nya di sini. Materialnya bagaimana, ini terlalu kecil mungkin. Nah, ini yang merah-merah, bahwa saat operasi dikerjakan, maka semua harus siap. Dan tidak boleh ada petugas pembantu instrumen yang keluar mencari instrumen yang belum siap, kemudian masuk lagi. Begitu masuk artinya pintu ditutup dan apa yang di dalam itu seharusnya sudah siap. Kenapa? Karena pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Seseorang yang sudah merawat di kamar operasi dengan COVID positif, maka dia keluar harus dari pintu yang berbeda. Dan kalau itu menyangkut suatu alat-alat, tentu ini sulit sekali. Ya. Nah, kapan kita masuk, harus ada komandan yang memberitahu. Jadi kita ketahui bahwa begitu pasien masuk, artinya pintu masuk ke sana harus mulai dibatasi. Mungkin perawat anestesi memasang peralatan anestesi, yang kedua kemudian dokter anestesi diaba-aba siap masuk, kemudian setelah itu baru operator masuk, perawat dan operator masuk. Jadi semua dengan komandan dan aba-aba, dan itu melalui intercom diaba-aba. Sekarang dokter anestesi masuk, sekarang instrumen masuk, sekarang dokter kandungan boleh masuk melakukan seksio. Dan itu kemudian berlanjut, kalau sudah selesai siapa dulu yang keluar, itu pintunya berbeda lagi. Jadi sebetulnya ini ribet dan tidak enak sama sekali, karena yang sudah pernah mengalami pasti nggak bisa bercerita ini. Nah ini, begitu kamar operasi dipakai, maka sebetulnya pintu harus ditutup. Pintu harus ditutup. Ya. Kalau dibuka artinya pintu keluar yang dibuka. Dan itu semua sudah kita siapkan seideal mungkin. Yang saya katakan tadi ada di luar negeri, tapi di Dr. Sutomo kita usahakan yang seideal mungkin. Tapi rasanya belum 100%, kita mengakui belum 100%, persiapannya ribet sekali, ya. Dan oleh sebab itu kita menyusun dalam apa yang bisa kita susun. Kebetulan diagram ini tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Gala. Jadi kita bermain di yang merah, yang saya jelaskan tadi. Begitu merah, dia kemungkinan di Dr. Sutomo akan lebih mudah untuk dilakukan seksio kalau bukan pembukaan lengkap. Tapi pembukaan lengkap akan dilahirkan di kamar bersalin. Tapi kalau pembukaannya masih 4 atau 5, kita percepat dengan dilakukan seksio sesaria.
Mungkin itu Dr. Pujo apa yang bisa saya presentasikan, semoga bermanfaat. Jadi seksio ini memang sesuatu yang cukup ribet, tapi bagaimanapun kita terpaksa harus melaksanakan. Terima kasih Dr. Pujo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Aditya. Menarik tadi, seksio. Mudah-mudahan terus tidak dijadikan pedoman. Melonggarkan indikasi tidak meningkatkan angka seksual. Ini yang barangkali pertanyaan yang menarik untuk